Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Kakak Ate. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan dari Stikes Wirosada Yogyakarta. Di sini saya mau melakukan penyuluhan tentang BBLR. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Mariana Kakak Ate. Saya mahasiswa dari Stikes Wirosada Yogyakarta. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan dengan Ibu sekalian. Nah, sesuai kemarin kita kan sudah membuat janji bahwa hari ini saya akan bertemu dengan Ibu untuk melakukan penyuluhan tentang BBLR. Nah, Ibu, waktu yang saya butuhkan di sini sekitar 15-30 menit. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada yang Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan membagikan leaflet ya, Bu. Nah, di leaflet itu nanti ada materi yang saya sampaikan ya, Bu, bisa dilihat. Nah, baik, Bu, sebelumnya Ibu udah pernah tahu apa itu BBLR? Belum pernah. Baik, Bu, jadi pengertian dari BBLR adalah berat badan kurang dari 2.500 gram yang merupakan hasil dari kelahiran prematur sebelum 37 minggu. Nah, itu adalah pengertian dari bayi BBLR. Nah, baik, Bu, sekarang saya akan lanjut ya, Bu, yaitu faktor yang mempengaruhi berat badan lahir rendah. Yang pertama itu faktor ibu, di mana ibu mungkin sebelumnya memiliki riwayat melahirkan secara prematur. Terus juga ibu mungkin ada dari keluarga atau keturunan yang memiliki bayi dengan lahir berat badan lahir rendah, sehingga itu juga akan kemungkinan besar ibu juga bisa mengalami dengan pada saat melahirkan bisa melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Terus juga, Bu, bisa juga ibu pada saat mengalami penyakit, mungkin ada penyakit jantung, penyakit kronis, ataupun hipertensi, itu juga bisa menyebabkan ibu melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, terus juga, Bu, yang ketiga itu pada saat ada ibu yang pada saat dia hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pada saat lahiran bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Terus selanjutnya, Bu, bisa dengan ibu mengalami penyakit infeksi. Nah, di situ juga bisa bermasalah pada bayi tersebut saat lahiran nanti pasti akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, yang kedua itu, Bu, faktor yaitu faktor janin. Mungkin si janin ini memiliki cacat bawaan sehingga pada saat kita lahirkan atau ibu melahirkan pasti akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah karena bayi tersebut sudah di dalam kandungan itu memiliki cacat bawaan. Nah, terus faktor lingkungan, Bu, mungkin kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan status sosial ekonomi itu juga bisa menyebabkan ibu-ibu bisa melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Lalu faktor lain, Bu, faktor lain bisa dari kurang gizi, mungkin ibu stres, mungkin ada komplikasi penyakit. Nah, itu juga bisa menyebabkan pada saat kita melahirkan bisa melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Baik, Bu, ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan lahir rendah tadi. Nah, kita lanjut ya, Bu, ya. Nah, sekarang kita lanjut dari masalah yang terjadi pada berat badan lahir rendah. Yang pertama itu, bayi yang mengalami berat badan lahir rendah, dia akan memiliki suhu tubuh yang tidak stabil. Terus yang kedua, terjadi gangguan pernapasan. Lalu yang ketiga itu, dia memiliki gangguan pada alur pencernaan. Terus yang keempat itu, dia memiliki ginjal yang imatur atau belum dewasa, baik secara anatomis maupun fisiologis. Terus produksi urinnya juga berkurang. Terus yang selanjutnya itu gangguan imunologi atau gangguan pada imun, sehingga anak dengan berat badan lahir rendah bisa memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik, sehingga mudah sekali untuk terinfeksi. Terus yang keenam itu yaitu perdarahan intra. Nah, baik, Bu, kita lanjut ya, Bu, ya. Sekarang bagaimana cara pencegahan berat badan dengan lahir rendah? Nah, yang pertama itu, ibu bisa memeriksa kehamilan minimal 4 kali. Jadi bisa ke puskesmas, terus ke klinik terdekat. Nah, yang kedua itu bisa mengatur jarak kehamilan. Jadi ibu dan suaminya sebelum memutuskan untuk hamil, ibu bisa berdiskusi dengan suami dulu untuk mengatur jarak kehamilan tersebut. Nah, yang ketiga itu perencanaan kehamilan pada usia sehat, yaitu 20 sampai 34. Jadi kalau kurang dari 20
pasti itu akan kemungkinan besar bisa melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Terus kalau lebih dari 34 berarti kemungkinan besar juga akan bisa melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Terus selanjutnya itu ya, mengikuti penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi pada saat ada mahasiswa atau perawat yang melakukan penyuluhan, ibu-ibu boleh ikut supaya mengetahui apa sih yang disampaikan mereka tentang berat badan lahir rendah itu, supaya bisa menambah wawasan. Terus yang kelima itu Bu bisa meningkatkan pendidikan dan status ekonomi. Nah, mungkin ibu bisa, ya saya bilang tadi, ibu bisa mengikuti penyuluhan kepada nah selanjutnya itu Bu bisa meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi. Dimana yang saya sudah bilang tadi bahwa ibu bisa mengikuti penyuluhan kesehatan. Nah, terus selanjutnya Bu, apa sih yang harus dilakukan ibu hamil untuk mencegah berat badan lahir rendah? Ini pada saat ibu yang sedang hamil ya. Jadi itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, baik Bu, jadi selanjutnya itu apa yang harus dilakukan ibu hamil untuk mencegah berat badan lahir rendah? Nah, yang pertama itu bisa mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Terus yang kedua itu ibu bisa meningkatkan konsumsi sumber pangan yang mengandung protein dan nabati. Nah, yang ketiga itu ibu bisa membatasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Nah, yang keempat itu ibu bisa minum air putih 8-12 gelas per hari atau 1,9 sampai 3 liter per hari. Nah, yang kelima itu Bu bisa mengikuti kelas ibu hamil yang meliputi konseling gizi, senam hamil, pelatihan melakukan inisiasi menyusui dini, dan perawatan bayi serta anak. Nah, sekarang kita lanjut ya Bu ya. Baik Bu, jadi ada salah satu upaya rehabilitatif pada kejadian berat badan lahir rendah. Nah, itu bisa melakukan perawatan model kanguru atau yang biasa dipersingkat dengan PMK. Nah, apa sih PMK itu atau model perawatan kanguru? Itu adalah perawatan yang melakukan kontak langsung antara kulit bayi dan kulit si ibu. Contohnya, ibu bisa menaruh bayi meletakkan di dada ibu, yaitu untuk memberikan kehangatan pada si bayi tersebut. Nah, apa sih manfaat dari model perawatan kanguru tersebut? Jadi dia itu memiliki 5 manfaat Bu. Yang pertama itu bisa menurunkan jumlah bayi baru lahir yang meninggal. Terus yang kedua bisa menurunkan risiko infeksi pada si bayi tersebut. Yang ketiga bisa meningkatkan pemberian ASI. Terus yang keempat itu bisa menstabilkan bayi. Yang kelima bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi tersebut. Baik Bu, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan mengevaluasi ya Bu ya, untuk mengetahui apakah ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan atau belum. Nah, Ibu Anastasia, saya akan menanyakan apa sih tadi perawatan model kanguru? Perawatan model kanguru atau PMK itu adalah salah satu perawatan melakukan kontak langsung kulit antara bayi dengan ibu untuk mendapatkan kehangatan. Caranya yaitu mendekatkan bayi ke dada ibu. Ya, betul sekali Ibu Anastasia. Ibu sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi dan ibu bisa memahaminya. Nah, sekarang baik Ibu Ursula menanyakan apa mau evaluasi ya Bu ya. Apa sih pencegahan yang dilakukan oleh ibu hamil tadi? Baik, untuk pencegahannya itu ada pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali dalam seminggu. Ya. Nah, yang berikutnya itu pengaturan jarak kehamilannya. Ya, betul. Mengikuti penyuluhan saya hari ini, ini saya materi yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu sekalian. Nah, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Demikian penyuluhan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.